Tes 1 2 ya. Tadi Yuk. Udah gua buka bang audio. udah cukup, nanti diambil gambar dulu sama warga. Silakan diambil gambarnya. Yang di bawah tolong handphonenya jangan dibuka ya. Yang di bawah tolong handphonenya. Cukup ya? Oke, silakan bawa masuk lagi para penyidik. Dibawa masuk lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kapolsek Cakung, dan juga Kapolsek Pulau Gadung Polres Metro Jakarta Timur, serta rekan-rekan teman-teman media semuanya yang berbahagia. Pada pagi hari ini, saya beserta Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban yang merupakan seorang lansia meninggal dunia. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, kemudian juga mendapat bantuan dari Polda Metro Jaya. Tentunya penanganan kasus ini langsung dibawa kendali Bapak Kapolres ya Metro Jakarta Timur. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur ya telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana TKP akhir ya, artinya TKP terjadinya pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu ada di Jalan Pulau Kambing depan PT Kimia Farma Cakung Jakarta Timur. Adapun korban adalah atas nama Wianto Halim, usia 89 tahun, yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dari kasus ini ya, dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi ya juga kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka akhirnya. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam pemberkasan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang ya. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima orang ini diantaranya adalah satu, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil
kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang ya menggunakan kaki kanan ke bagian atas ya tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga RYN, laki-laki umur 23 tahun, ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara MR. Ya, di antara 7 saksi tadi adalah saudara MR. Ini saksi yang memperkuat ya tindakan daripada para tersangka. Kemudian tersangka keempat, inisialnya MA. Ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah. Ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang ya kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara MR. 5 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa penanganan dan penyidikan kasus ini ya tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang kita miliki ya, pada saat terjadi pengeroyokan terhadap korban ini dimungkinkan dilakukan oleh lebih daripada 5 orang. Nah, saat ini penyidik sedang melakukan pendataan dan pengejaran. Kita sudah memiliki data semua kendaraan roda 2 yang mengikuti mobil korban. Kita sudah memiliki data identifikasi kepemilikan kendaraan tersebut. Ya, ini masih ada tim kita di lapangan yang sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain yang ikut ya dalam rombongan membuntuti atau mengejar mobil korban hingga berakhir di TKP dengan pemukulan tersebut. Kemudian dari kasus ini beberapa barang bukti yang bisa diamankan ini kami perlihatkan di sini, diantaranya ada di sini adalah baju, kemudian juga ada helm, ya, kemudian ada juga 1 unit mobil Toyota Rush yang tidak bisa ditampilkan ya, tetapi sebagai barang bukti 1 unit mobil Toyota Rush Nopol B1859 SYL. Ini adalah milik daripada korban. Jadi dugaan ataupun adanya provokasi teriakan maling ya, ini tidak benar, bahwa ya hasil pengecekan kita itu adalah mobil daripada korban. Kemudian cara yang dilakukan oleh para tersangka ini dalam melakukan kekerasan ini adalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban. Kemudian saya bisa sampaikan juga sedikit kronologis terjadinya kasus ini rekan-rekan, bahwa kasus ini ya bermula ya atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu. Kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran.
dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif, ya, yaitu dengan kata-kata maling, sehingga ini diartikan ya oleh orang di sekitar bahwa mobil yang melaju di depan ini adalah mobil curian, artinya dilakukan oleh pengendara mobil tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan banyaknya kendaraan bermotor yang lain yang bersimpatik kepada teriakan daripada salah satu pelaku ini, sehingga secara beramai-ramai mengikuti, ya, membuntuti dan mengejar mobil korban sampai berakhir di TKP akhir, yaitu di Jalan Pulau Kambing depan Kimia Farma, Cakung, Jakarta Timur, ya, dengan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban. Kemudian terkait dengan kasus ini, para tersangka, ya, 5 orang yang sudah kita tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Itu rekan-rekan, ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Tentunya dengan adanya pengungkapan ini juga saya bisa sampaikan penyidik, ya, menetapkan kelima orang sebagai tersangka ini berdasarkan olah TKP dan juga fakta dan data yang ada di lapangan, ya. Jadi kelima tersangka ini, ya, hasil pemeriksaan kita sampai dengan saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban, ya. Tetapi tentunya seperti saya sampaikan di awal bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti dengan penetapan 5 tersangka ini. Kita masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang lain yang ada di TKP, yang kita sudah memiliki, ya, data-datanya, ya, yang masih dilakukan oleh tim di lapangan, sehingga nanti akan ketahuan, ya, motif utama daripada kasus ini, ya, apabila semua orang yang ada di TKP itu sudah kita amankan. Nah, sementara 5 orang ini adalah mereka-mereka yang secara nyata dan mengakui secara terbukti, ya, melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan mereka juga mengakui, ya, bahwa mereka melakukan itu akibat provokasi, ya, akibat provokasi. Dan kami sudah melakukan juga profiling terhadap kelima orang ini, ya, bahwa tidak memiliki latar belakang dengan korban. Artinya apa yang disampaikan keluarga korban, apakah ada latar belakang dengan persoalan yang ada di korban, kelima tersangka ini tidak memiliki kaitan ke arah tersebut. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kami akan memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan nanti akan kita persilakan, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yuk. Gimana? Ya. Aman ya? Ya. Sama-sama. Ini barang buktinya, ya, rekan-rekan, ya. Kiri dulu, ya. Kiri dulu.
Nah ya. Ya, tangan ya. Oke ya, makasih ya. Hah? Silakan ya, kalau ada pertanyaan mungkin cukup mewakili aja ya, 2-3 pertanyaan saja ya. Silakan dari iNews. Ya, baik, terima kasih dari iNews ya. Yang pertama, memang betul dalam video yang viral itu ada satu unit kendaraan patroli ya dari Polsek Pulau Gadung. Keberadaan anggota di lapangan ya, rekan-rekan agar pahami bahwa dengan kejadian yang terjadi di lapangan ya, mobil korban dibuntuti oleh beberapa pengendara motor. Ini polisi mendapat laporan ya, ya, kemudian anggota yang patroli pada saat itu, pada jam itu yang ada di lapangan, ini bergerak menuju arah terjadinya pembuntutan terhadap mobil milik korban. Sehingga posisi mobil anggota itu memang berada di belakang daripada rangkaian pemotor yang lebih dulu memang ada di depan. Kemudian anggota sudah coba menghentikan ya kendaraan milik korban ya, yang dikejar beramai-ramai oleh pengendara motor dengan memberikan himbauan peringatan untuk berhenti. Namun ternyata tidak didengar ya, tidak didengar karena kendaraan milik korban tetap melaju kendaraannya. Nah, kemudian anggota juga sudah berupaya ya untuk menghentikan ya, tetapi karena jumlah massa ya yang banyak ya, yang lebih banyak dari jumlah anggota, karena anggota cuma ada satu mobil yang melakukan pengejaran dari belakang ya, untuk artinya untuk melerai ini. Tetapi karena situasi yang tidak terkendali dan jumlah massa yang banyak, dengan situasi emosional yang tidak terkendali karena mereka terprovokasi, ini terjadilah tindak pidana kekerasan. Ini tentunya yang kita sayangkan, adanya tindakan main hakim sendiri oleh massa ya. Tentunya ini jadi pembelajaran bagi kita juga ya, bahwa dampak daripada main hakim sendiri ini mengakibatkan daripada meninggalnya seseorang ya. Itu ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi itu masalah ya, karena mereka emosi begitu ya, mereka emosi, demikian panjangnya pengejaran itu dilakukan, kemudian demikian banyaknya orang yang mengejar, kemudian korban tidak menghentikan juga kendaraannya, sehingga mereka emosi. Kemudian akibat emosi ya, tentunya pribadi setiap orang kan berbeda ya, pelampiasan emosinya berbeda-beda. Ada yang tadi saya sampaikan, dia menarik ya dengan kedua tangannya korban keluar dari mobil, ada yang melakukan pengerusakan, pemukulan, penendangan dan sebagainya, ada yang menginjak-injak kaca mobil. Jadi ini adalah emosi pribadi setiap individu yang tidak bisa dikendalikan ya, yang tentunya tidak sama gitu ya. Yang lain ada? Ya. Ya ya. Dari rempetan antara mobil yang dikendari biasa lalu dan kendaraan motor, tapi dia saling melarikan diri gitu. Sementara hasil pemeriksaan kita seperti itu ya, dan dugaan serta pengakuan para tersangka demikian. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa penyidik tidak berhenti sampai di sini untuk menangani kasus ini. Artinya kita akan kembangkan terus lebih dalam lagi terkait dengan beberapa orang yang terlihat di video tersebut ya, khususnya pada TKP akhir terjadinya pengerusakan dan pengeroyokan yang memperlihatkan berapa orang ada di situ ya. Kita sudah memiliki datanya. Kemudian juga kita sedang melakukan profiling terhadap para
pengendara roda 2 yang membuntuti, ya, mulai dari TKP pertama terjadi serempetan sampai TKP terakhir. Itu kita sudah memiliki data-data kendaraan bermotornya, ya, kita sudah cek, ya, ke Direktorat Lalu Lintas, kepemilikan siapa. Ini sedang ada beberapa orang yang sedang kita lakukan pengejaran, ya, untuk dimintai keterangan, ya, dalam rangka pengembangan kasus ini untuk nanti menjawab, ya, apa yang ditanyakan tadi, ya, motif utama sebenarnya apa, ya. Nah, kalau para tersangka 5 ini sudah menyatakan bahwa motif mereka adalah terprovokasi karena adanya teriakan maling sehingga emosi, ya, luapan emosi inilah yang tanpa mereka sadari, ya, orang yang dihadapi adalah seorang lansia yang berusia kalau berdasarkan KTP, ya, lahirnya 1933, jadi kurang lebih 89 tahun, ya. Ya, seorang lansia mendapat beberapa pukulan, tentunya ini bisa berdampak fatal, ya, dan ini yang terbukti meninggal dunia. Yang terakhir coba. bahwa ada ancaman penembakan pada mata Pak. Bagaimana Pak? Kemarin Pak Joko melakukan respon menyampaikan bahwa mereka menilai kematian korban itu dianggap karena berkaitan dengan sengketa tanah. Mereka menduga ada perencanaan dan juga beberapa hari sebelum beliau meninggal, salah satu pengacara menyebutkan bahwa ada ancaman pembunuhan kepada korban. Ya, baik, ya. Yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari mana nih? Dari suara.com Pak ya. Suara.com, ya, terima kasih. Bahwa tadi saya sudah sampaikan, ya, berdasarkan pemeriksaan penyidik terhadap 5 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang korban, ya. Jadi ini menjawab apa yang disampaikan pihak pengacara, apakah ada urusannya dengan persoalan apa tanah dan sebagainya. Terhadap 5 tersangka ini tidak ada, ya. Iya. Ya, kelima orang tersangka ini terprovokasi. Tetapi penyidik kan tidak menghentikan kasus ini dengan 5 orang tersangka saja. Kita masih mengembangkan lagi yang saya sampaikan tadi, ya. Kita sudah melakukan pendataan, profiling terhadap orang-orang yang membuntuti dari TKP pertama sampai TKP terakhir, ya, kendaraan bermotor siapa saja, kemudian siapa saja yang masih belum kita hadirkan dalam pemeriksaan, kita sudah memiliki datanya, nanti untuk menjawab itu, ya, artinya masih berlanjut, jadi tidak untuk kemungkinan, ya, artinya kasus ini nanti apabila semuanya sudah kita amankan, ya, kita periksa, ini akan menjawab itu semua. Tetapi sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan hari ini kita preskon, kelima tersangka ini, ya, tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang korban. Kita sudah melakukan pengecekan, ya, tentunya secara scientific crime investigation, ya, yang kita lakukan, ya, ini tidak ada kaitan ke arah itu. Yang lain terakhir, TV Polri, Jangan melurusi pengancam pembunuh itu Pak. coba TV Polri. Terkait penembakan gas air mata itu sesuai SOP nggak Pak? Ini dari hasil penyelidikan kepolisian ini apa pendengarannya kalau untuk korban itu pagi itu ada hasil penyelidikan apa dan alasan sebenarnya malam hari ini. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan kenapa di jam 2 dini hari, ya, seorang lansia, ya, mengendarai mobil, ya, sendiri, ini tentunya nanti kita akan mendalami itu, ya, terhadap keluarga korban, ya, terhadap keluarga korban. Ya, kemarin memang situasinya keluarga korban masih dalam situasi berduka, ya. Hari ini nanti rencananya akan datang ke Polres Metro Jakarta Timur untuk memberikan keterangan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, kenapa korban yang sudah berusia lansia jam 2 dini hari, yang dari mobil seorang diri, ya, ini kemudian juga faktor kesehatan terkait dengan pendengaran, apakah ada gangguan dan sebagainya, ini nanti akan kita tanyakan dengan pihak keluarga tentunya, ya.
Oke, saya rasa itu ya rekan-rekan ya. Nanti lebih lanjut kami akan sampaikan apabila ada update terbaru penanganan kasus ini. Yang jelas dalam hal ini ya Polri, Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat untuk merespon daripada aduan masyarakat. Kemudian kami juga menjamin bahwa Polri akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, khususnya bagi keluarga korban. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.